Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Adelina. Saya Lestari Suryani. Saya Trisha Putri Aisyah. Saya Adela Sabila. Saya Farah Sembari Putri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ekonomi dan bisnis maritim di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang, dalam bentuk video. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kota Tanjung Pinang menyimpan potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim melalui sektor perikanan, UMKM pesisir, serta pariwisata berbasis bahari. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur maritim, lemahnya akses ke pasar, dan rendahnya nilai tambah dari produk perikanan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sektor maritim di Kepri, khususnya di Kota Tanjung Pinang, masih belum efektif, terutama karena kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dan minimnya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Di Kota Tanjung Pinang, sebagian besar nelayan kecil dan UMKM pesisir belum mampu mengembangkan usaha mereka secara maksimal akibat keterbatasan permodalan, kurangnya inovasi, dan rendahnya kemampuan pemasaran. Situasi ini berdampak pada pendapatan yang tidak stabil dan membuat mereka lebih rentan terhadap dinamika ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM pesisir serta peningkatan literasi ekonomi menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian nelayan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, masyarakat pesisir sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai produk olahan laut, tetapi masih menghadapi kendala berupa minimnya fasilitas pengolahan, sertifikasi produk, dan akses distribusi. Pemerintah daerah juga menegaskan perlunya pembangunan kawasan maritim dan penguatan ketahanan pangan berbasis laut sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi pesisir. Dengan demikian, memperkuat UMKM, nelayan, dan masyarakat pesisir merupakan langkah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki karakteristik ekonomi yang kuat berbasis maritim serta kegiatan pesisir. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan kepulauan dengan mayoritas wilayah berupa laut yang menjadi dasar kehidupan masyarakatnya, sehingga aktivitas kelautan dan maritim memegang peranan penting dalam struktur ekonomi lokal. Wilayah pesisir ini dikenal dengan aktivitas utama seperti perikanan tangkap, perdagangan antar pulau, serta UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut dan jasa terkait ekonomi bahari. Peran sektor perikanan di Tanjung Pinang secara umum sangat signifikan, di mana nilai bisnis perikanan di daerah ini diperkirakan mencapai 10 triliun per tahun dari produksi laut yang besar, menunjukkan kontribusi laut terhadap perekonomian regional. Selain itu, perkembangan UMKM tepi laut di Tanjung Pinang telah terbukti menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, di mana pelaku UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan lokal dan memberikan peluang kerja bagi komunitas lokal. Kota ini juga berperan sebagai jalur logistik antar pulau dan pusat perdagangan di kawasan Kepri, memanfaatkan posisi strategisnya dekat dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang membuka peluang ekspor produk perikanan ke pasar internasional. Fasilitas ekspor produk laut oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang menunjukkan bahwa produk perikanan lokal seperti udang, rajungan, serta berbagai jenis ikan juga menembus pasar global, meskipun diperlukan peningkatan standar mutu dan proses produksi untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor. Keragaman aktivitas ekonomi ini menjadikan Tanjung Pinang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai tempat kegiatan maritim dan perdagangan regional yang terus berkembang. Keberadaan sektor perikanan seperti UMKM pesisir, perdagangan laut, dan pariwisata bahari saling berkontribusi dalam membentuk dinamika ekonomi kota yang khas dan penuh potensi pertumbuhan di masa depan. Profil. Yang pertama, jenis usaha atau alat tangkap. Penjual ikan di Pasar Binsen umumnya memperoleh pasokan ikan dari dua sumber utama, yaitu hasil tangkapan sendiri dan pembelian dari nelayan lokal atau pengepul di Pelabuhan Perikanan Tanjung Pinang.
dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan yaitu pancing ulur, jaring insang, bubu tradisional, dan rawai. Yang kedua ada lokasi. Penjual ikan beroperasi di Pasar Bintan Center, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Lokasi pasar ini sangat strategis karena berada pada pusat hunian perdagangan, sehingga memudahkan pedagang memperoleh pasokan ikan segar setiap pagi. Yang ketiga ada skala ekonomi. Usaha penjualan ikan di Pasar Bintan tergolong skala kecil atau skala mikro, karena modal awalnya itu berkisar 1-5 juta untuk membeli ikan dari pemasok dan perlengkapan sederhana. Dan pendapatan harian juga tidak tetap, sehingga harga jual ikan di pasar ini berkisar 20.000 sampai 120.000 per kilogram tergantung jenis dan ketersediaan. Yang keempat ada kondisi pendapatan. Pendapatan penjualan ikan di Pasar Bintan sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, ketersediaan pasokan dari nelayan, jenis ikan yang tersedia, dan estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan kotor harian bisa mencapai 500 hingga 2 juta, sedangkan untuk pendapatan bersih berkisar 150.000 hingga 600 per harinya. Yang kelima, jumlah tenaga kerja. Sebagian besar penjual ikan merupakan usaha keluarga dengan tenaga kerja yang terbatas, yaitu 1-2 orang per lapak. Hanya sedikit yang mempekerjakan tenaga kerja tambahan, biasanya hanya saat libur atau musim ramai. Tugas mereka biasanya adalah membersihkan ikan, menata dagangan, melakukan transaksi jual beli, dan pengelolaan sisa ikan. Sumber data. Dalam analisis ini diperoleh langsung dari masyarakat pesisir, pelaku UMKM, dan penjual ikan di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara. Data primer mencakup informasi nyata mengenai aktivitas ekonomi, jenis usaha, pendapatan, permasalahan yang dihadapi, serta kondisi sosial ekonomi mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara nelayan, UMKM, dan pedagang. Jadi, data primer ini memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai kondisi ekonomi maritim di Tanjung Pinang, sehingga menjadi dasar penting dalam analisis masalah dan penyusunan strategi pengembangan sektor maritim. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama itu permasalahan UMKM. Jadi, orang-orang di wilayah pesisir ini menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada penggunaan desain kemasan yang kurang menarik. Dan salah satunya itu keterbatasan modal dan keterampilan teknologi untuk pemanfaatan pemasaran digital itu masih rendah. Yang kedua itu permasalahan bagi nelayan. Jadi pendapatan nelayan itu bergantung pada musim, sehingga ketika cuaca buruk datang, mereka tidak bisa melaut dan kehilangan pemasukan. Biaya bahan bakar yang terus meningkat. Hal ini membuat banyak nelayan yang membatasi jarak atau frekuensi melaut. Dan minimnya fasilitas cold storage atau penyimpanan dingin, sehingga nelayan itu sering menjual ikan dengan harga murah karena ikan tersebut sudah tidak fresh lagi. Yang ketiga itu ada permasalahan masyarakat pesisir. Jadi keterbatasan akses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh jarak sekolah yang jauh, fasilitas yang kurang memadai, dan kondisi ekonomi tidak stabil. Dan masyarakat pesisir juga jarang mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang usaha lain. Selanjutnya analisis SWOT. Ada strength. Yang pertama itu potensi sumber daya alam pesisir yang melimpah, seperti hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai jual. Yang kedua itu keterampilan tradisional yang kuat, baik dalam penangkapan ikan maupun pengelolaan sederhana, menjadi modal dasar pengembangan usaha. Yang ketiga, jaringan sosial dan gotong royong yang kuat di komunitas pesisir, memudahkan pembentukan kelompok usaha atau koperasi. Selanjutnya itu ada weakness. Yang pertama itu keterbatasan modal dan teknologi, menyebabkan UMKM sulit berkembang dan nelayan kesulitan meningkatkan hasil tangkap. Yang kedua, proses produksi masih manual sehingga produktivitas itu rendah dan kualitas produk tidak konsisten. Yang ketiga, ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca membuat pendapatan nelayan tidak stabil. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama itu ada program pemberdayaan pemerintah dan lembaga lain seperti bantuan modal, pelatihan UMKM, dan sertifikasi gratis. Yang kedua itu ada pengembangan usaha alternatif seperti pariwisata bahari, budidaya laut, kuliner pesisir, serta kerajinan berbasis lokal. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti pemasaran online, aplikasi penjualan hasil laut, dan pelatihan daring. Yang selanjutnya itu ada trades.
Yang pertama itu perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mengaruhi musim tangkap, hasil laut, dan keamanan nelayan. Yang kedua, eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan berpotensi mengurangi hasil tangkap dan merusak ekosistem pesisir. Yang ketiga itu fluktuasi harga pasar, baik hasil laut maupun bahan bakar, membuat ekonomi masyarakat pesisir sangat tidak stabil. Selanjutnya ada solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi maritim. Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting karena teknologi digital tidak hanya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengubah cara kita bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Penting bagi kita untuk terus memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini, serta memanfaatkan peluang yang muncul untuk mencapai kesuksesan dalam ekonomi yang semakin terhubung dan bergerak cepat. Di sini juga terdapat beberapa sektor potensial. Sektor pertama adalah perikanan tangkap dan budidaya. Sektor ini menjadi pondasi utama karena didukung oleh sumber daya laut yang melimpah. Perikanan tangkap menyediakan ikan segar setiap hari, sementara budidaya membantu menjaga ketersediaan pasokan agar lebih stabil sepanjang tahun. Sektor kedua yaitu industri pengolahan hasil laut. Sektor ini sangat penting karena mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, misalnya menjadi ikan asap, kerupuk ikan, abon, dan produk beku. Pengolahan ini membuka peluang usaha UMKM dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Selanjutnya adalah wisata bahari. Keindahan pantai, pulau-pulau kecil, serta budaya pesisir menjadikan Tanjung Pinang memiliki daya tarik wisata yang kuat. Wisata bahari juga mendorong pertumbuhan kuliner laut dan usaha lokal lainnya. Sektor keempat adalah marine logistik. Letak Tanjung Pinang yang strategis menjadikannya pusat distribusi hasil laut dan barang antar pulau. Penguatan logistik maritim akan membuat distribusi lebih efisien dan menjaga kualitas hasil perikanan. Sektor kelima yaitu maritim kreatif, yang meliputi kuliner khas, kerajinan, dan budaya pesisir. Sektor ini menggabungkan potensi laut dengan kreativitas masyarakat, sehingga menciptakan produk bernilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas daerah. Secara keseluruhan, sektor-sektor potensial ini saling terhubung dan jika dikembangkan secara tepat, dapat menjadi penggerak utama ekonomi maritim Tanjung Pinang yang berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya itu produk UMKM keunggulan kemaritiman. Masyarakat pesisir memanfaatkan hasil perikanan, rumput laut, dan berbagai komoditas kelautan lainnya untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang mendukung perekonomian lokal serta memperkuat identitas daerah. Produk unggulan UMKM meliputi olahan hasil laut seperti abon tuna, ikan asap, kerupuk ikan, bakso ikan, serta ikan asin yang diolah melalui teknik pengolahan dan pengawetan tertentu agar memiliki daya simpan yang lebih lama, kualitas yang terjaga, serta nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentahnya. Melalui kegiatan pengolahan tersebut, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkap segar yang harganya cenderung fluktuatif, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil. UMKM kemaritiman berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal, khususnya bagi keluarga nelayan dan pelaku usaha rumah tangga, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, produk olahan hasil laut mencerminkan kearifan lokal dan ciri khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dengan dukungan inovasi, peningkatan kualitas kemasan, serta pemasaran yang lebih luas, produk UMKM kemaritiman memiliki potensi untuk bersaing di pasar regional maupun nasional, sekaligus menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi kelautan. Baik, yang selanjutnya itu ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu model bisnis. Model bisnis UMKM berbasis kemaritiman perlu diarahkan pada pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi dari hasil laut. Pola pemasaran dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui toko fisik, oleh-oleh maupun platform digital. Selain itu, skema antar pelaku usaha juga dapat diterapkan dengan menjalin kerjasama dengan hotel dan usaha kuliner lainnya. Kombinasi kedua model ini dapat membantu UMKM memperluas pasar dan menjaga keberlangsungan usaha. Yang kedua itu program pemberdayaan. Program pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM baik dari sisi teknis
produksi maupun pengelolaan usaha. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi pelatihan pengolahan hasil laut, peningkatan kualitas kemasan, manajemen keuangan, serta pemenuhan standar keamanan pangan dan perizinan usaha. Yang ketiga itu ada kemitraan. Penguatan UMKM kemaritiman membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, daerah, koperasi nelayan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas, pelatihan, dan dukungan kebijakan, sementara perguruan tinggi berkontribusi melalui riset dan pengembangan produk. Kemitraan dengan pelaku usaha besar atau distributor dapat membantu memperluas jaringan kemasan dan meningkatkan skala usaha. Yang keempat itu roadmap 1-3 tahun. Pada tahun pertama, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, perbaikan kualitas produk, serta pengurusan legalitas usaha. Tahun kedua diarahkan pada pengembangan merek, pemanfaatan pemasaran digital, dan perluasan jangkauan pasar. Selanjutnya tahun ketiga UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar ke tingkat nasional, dan mengembangkan produk unggulan daerah secara berkelanjutan. Yang ketiga itu yang terakhir, dampak yang ditargetkan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, bertambahnya kesempatan kerja, serta terbentuknya UMKM kemaritiman yang mandiri dan kompetitif. Selain itu, program ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal, menjaga kearifan budaya pesisir, dan mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan. Nah, kesimpulannya yaitu sektor perikanan tangkap dan budidaya menjadi sumber utama pasokan ikan segar yang menopang aktivitas pasar setiap hari. Sementara industri pengolahan hasil laut dan UMKM kreatif mampu menciptakan nilai tambah melalui produk olahan. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa keadaan pasar Binsen masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas pendukung, fluktuasi perikanan akibat musim dan cuaca, serta belum mengoptimalnya integrasi antara pasar, pariwisata, dan ekonomi kreatif maritim.